Assalamualaikum Ibu Jumiati, ada waktu untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sujarto, tumben ini malam-malam menghubungi saya. Terima kasih Bu Jumiati, kalau tidak mengganggu keadaan Ibu, ada mungkin hal-hal yang perlu saya koordinasi dan konsultasi dengan Ibu tentang berbagai hal yang terjadi di sekolah saya. Insya Allah ada inspirasi dari saya untuk Ibu dalam melaksanakan apa yang jadi keluhan saya. Yang pertama yang menjadi keluhan saya, apalagi skala sekolah saya skala besar, di mana umur dan level mereka itu kan sudah dewasa. Ada beberapa yang menjadi permasalahan. Yang pertama, komunitas saya komunitas terbesar di Bolet, khususnya siswa. Yang kedua adalah gurunya jadi yang komunitas terbesar. Yang jadi permasalahan saya juga seperti Ibu adalah masalah budaya positif. Yang pertama mungkin budaya tentang jabat tangan. Yang kedua adalah budaya tentang etika penghargaan kepada guru. Yang terutama adalah masalah etika ketika berhadapan, tidak adanya menghargai guru. Karena saya sering mengatakan untuk budaya di SMK itu ada dua bahasa yang sulit diungkapkan oleh siswa, yaitu dalam norma-norma bahasa, yaitu kata maaf dan kata terima kasih. Kira-kira menurut Ibu sebagai coaching hari ini, saya mohon sebuah inspirasi saya atau inspirasi Ibu kepada Ibu, kira apa pemikiran Ibu membangun buat saya kira-kira dalam menerapkan etika bahasa ini maupun jabat tangan dalam budaya sosial ini, kira apa yang saya lakukan? Mungkin ada trik-trik dari Ibu, silakan Bu. Oh iya, terkait dari permasalahan Bapak, sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira yang melanggar etika-etika tersebut di kelas berapa saja ya Pak? Apakah ada kelas khusus atau keseluruhan dari siswa yang Bapak ampu? Yang kalau di sekolah saya mempunyai rombel paling terbanyak, mungkin Ibu kaget nanti, itu berjumlah 42 rombel berkelas. Nah, jumlah siswa kita 1000 lebih Bu. Jadi dalam benturan banyaknya siswa itu tentu kita juga punya komunitas guru-guru. Jadi secara keseluruhan Bu, saya melihat norma bahasa etika siswa itu yang mulai sekarang sudah mulai luntur. Karena ketika berhadapan guru, mereka menganggap guru sebagai teman. Padahal ada etika bahasa itu yang memang kita ungkap, itu budaya maaf maupun terima kasih. Karena mereka ketika berbicara dengan guru, ada sebuah norma memang bahasa mulai hilang, yaitu mereka nggak teman. Contoh, datang di kantor, Bu, mengulang saya Bu, mohon maaf ini. Tidak ada kata mohon maaf maupun terima kasih sudah mereka. Itulah budaya bahasa, yang norma bahasa yang mungkin yang ingin ungkapkan, mungkin ada hal-hal yang lebih urgent atau lebih bagus dari Bu, atau trik-triknya Bu. Artinya untuk pelaksanaan ini. Silakan Bu. Pak, berarti kesimpulannya ini adalah sebagian besar siswa sudah tidak punya penghargaan terhadap guru-guru yang ada di sekolah Bapak, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian kira-kira kalau saya bisa bertanya Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang melatar belakangi sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi seperti itu Pak? Yang pertama, kalau menurut saya, zaman sekarang kan sudah berubah. Katanya milenial. Anak-anak sekarang menganggap tutur bahasa, etika bahasa itu mulai hilang. Yang pertama mungkin kalau menurut saya sebenarnya Bu, kalau menurut saya mungkin lingkungan keluarga, lingkungan teman itu yang sangat berpengaruh. Sehingga saya menganggap ini sebuah norma bahasa atau tutur bahasa inilah yang harus kita bawa untuk memperbaiki citra perilaku sikap siswa di sekolah. Tentu lebih menghargai yang lebih tua, dan tentu menghargai juga lebih umurnya di bawah. Jadi dalam hal ini di sekolah saya itu yang terjadi. Oleh sebab itu mungkin ada solusi yang paling nyata, bagaimana kira-kira membudayakan, apakah memang butuh kesadaran sendiri dari siswanya atau memang langsung ada sebuah itikat baik dari siswa itu sendiri untuk berubah. Karena kebiasaan kita di sekolah
kita hanya mengajar dari jam 7 sampai jam 2, hanya sekitar 7 jam. Seyogyanya itu yang membentuk kepribadian mereka itu adalah mungkin bahasa-bahasa yang dibawa dari rumah, yang mereka bawa ke sekolah. Yang kedua dengan perkembangan zaman sekarang kan sudah era milenial dan sebagainya, sudah menganggap segala-galanya sudah hilang. Itulah yang sekarang mulai hilang atau mulai punah dari kita. Mungkin ibu ada trik yang lebih bagus untuk bisa saya lakukan di sekolah, apakah melalui sebuah pembelajaran atau ada sebuah bimbingan teknis langsung kepada siswa, atau kita memanggil orang-orang tertentu untuk memberikan sebuah pelatihan kepada siswa tentang norma-norma bahasa ini, Bu. Kita menunggu langsung, iya. karena kalau kita, silakan. Iya, terkait dari yang Bapak sampaikan tadi, memang Pak, kita ini sebagai guru ya, waktunya kita itu menjadi orang tua bagi murid di sekolah, mulai dari jam 7 sampai jam 2. Selebihnya itu kan di lingkungan mereka masing-masing. Terkadang juga pengaruh lingkungan dan seperti Bapak bilang tadi, pengaruh zaman. Kira-kira berangkat dari permasalahan itu, apakah Bapak bisa menemukan solusi? Kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk menindaklanjuti permasalahan ini? Kalau saya sendiri sementara ini membangun komitmen bersama teman-teman atau komunitas sekolah, sebuah planning secara tidak langsung kepada siswa. Betul, di belakang kita menjadi teladan dan di belakang kita menjadi teladan. Oleh sebab itu saya. Halo, halo, Halo? iya Pak, lanjut Pak. Halo, halo, oke. Jadi yang langkah pertama saya adalah membangun komitmen bersama teman-teman, yaitu menjadi teladan dalam berbahasa kepada siswa. Karena kebanyakan siswa melihat kepada guru, tutur bahasanya begini, sehingga mereka juga seenaknya membaca itu. Sebab itu kita mungkin dari pribadi sendiri atau guru-guru. Yang kedua, mungkin kita membudayakan sebuah kreasi sekolah, yaitu memberi kesempatan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, itu adalah penyaluran melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler maupun kegiatan intrakurikuler. Jadi mereka dengan cara memberikan kesempatan melakukan organisasi intra maupun ekstra ini, maka mereka akan berproses tentu dengan kosakata ini, tutur bahasa yang bagus, etika yang bagus. Ini yang sudah saya laksanakan, Bu. Alhamdulillah saya mendapatkan saran dari Ibu yang cukup bagus. Tentu ini menjadi hal yang terbaik buat saya, akan saya bawa ke sekolah dan akan saya bangun di sekolah bersama. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih karena sudah memberikan waktu dan tempat untuk bisa menjadi pembimbing saya atau sharing pendapat dengan Ibu sebagai coach atau pelatih, sehingga dalam hal ini saya punya pemikiran bisa lebih mantap lagi melaksanakan, lebih semangat lagi, Bu. Selanjutnya, Iya, Ibu. sedikit Terima kasih ya, banyak. terkait masalah tadi, memang kita harus meningkatkan kerjasama dengan rekan sejawat, dalam hal ini teman-teman guru yang ada di sekolah, karena tidak mungkin kita menerapkan itu sendiri. Barangkali bisa ditambah Pak dengan pembuatan keyakinan kelas, bukan hanya dibuat, tetapi setiap hari kita ingatkan ke anak didik kita bahwa kita punya keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu kita bisa tuangkan seperti berbicara dengan sopan atau menghargai yang lebih tua, karena jika setiap hari kita mengulang-ulang hal tersebut, artinya ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa. Kita biasakan anak-anak kita untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Barangkali seperti itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih atas saran dari Ibu. Selalu untuk keyakinan kelas ini memang sudah mulai kita laksanakan. Tentu ada dibangun bersama dengan wali kelas, Bu, di sekolah kita. Iya. Dan itu sebuah aturan sudah baku. Selanjutnya Pak,
Selanjutnya tadi Bapak katakan membangun kerjasama dengan guru-guru. Kira-kira yang bertanggung jawab dalam hal ini siapa saja ya Pak? Kalau menurut saya yang bertanggung jawab tentu lingkungan. Yang pertama mungkin adalah guru mata pelajaran yang memang notabene-nya, yang punya basicnya mungkin di sini yang paling pertama adalah BP mungkin. Untuk yang kedua adalah guru keagamaan, yang ketiga adalah guru PPKN, dan tentu juga adalah etika berbahasa melalui guru PPKN. Peningkatan ini tentu yang membuat kita bekerja sama untuk membangun sebuah bahasa ini. Alhamdulillah sudah mulai terbangun anak-anak mengucapkan. Karena kalau contohnya kita terus terang seorang guru menjadi kelemahan, terus kita memerintah siswa, mereka sudah dewasa, perintah kasih uang, sesudah itu tidak ucapan terima kasih. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi saya mengatakan, Dek, di sini dulu minta tolong, kira-kira boleh Pak Guru minta tolong belikan ini ya sebagainya. Sudah itu saya mengucapkan terima kasih. Artinya pikir utama yang dicontoh siswa adalah dari guru sebenarnya juga, dari pribadi seorang guru. Ketika dia melakukan itu tentu menjadi sebuah panutan buat guru atau sorotan, ternyata guru juga berbudaya seperti itu. Jadi itu mungkin dari diri sendiri juga yang kedua mungkin kelas. Pertanyaan Ya. terakhir dari saya. Silakan, Bagaimana perasaan Bapak saat saya mengcoaching Bapak? Kalau Ibu mau coaching saya, sebenarnya yang saya pikir adalah wawasan saya, argumentasi saya sama kemana. Karena sebuah retorika itu muncul dari sebuah bahasa. Tapi kalau dia mulai dari retorika dengan pembawaan juga dari otak dan perasaan saya terus terang juga, ketika saya bertanya sama ketika Ibu memberikan solusi, itu yang terbaik. Dan ketika saya bertanya juga itu yang terbaik. Alhamdulillah Ibu terus terang, yang di sekolah yang menjadi momok melakukan sebenarnya sekolah ini supervisor, pengawas. Alhamdulillah dengan sudah berapa tahun jadi guru saya bilang itu hal biasa buat kita memberikan supervisi atau menjadi hal yang terbaik buat kita. Jadi alhamdulillah perasaan saya kepada alhamdulillah bukan perasaan lebih mendalam karena yang lain, tapi perasaan memberikan sebuah persepsi tukar pikiran yang bagus.